Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami, Tax Show. Bersama saya sudah hadir fungsional penuh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Rudi Rudiawan. Selamat pagi Pak. Sehat? Pagi, sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat. Alhamdulillah juga ya Pak Rudi dan Pak Adit. Kita alhamdulillah dapat ada studio baru nih. Iya, studio baru yang lebih fresh ya Pak Rudi Iya. ya. Studio baru, suasana baru ya. Suasana baru. Baru Yang juga. mudah-mudahan dengan studio ini kita bisa memberikan insight-insight baru ya kepada kawan pajak semua ya. Betul, betul. Nanti kan mungkin ada gebrakan-gebrakan baru lainnya. Nah, kita Sesuai nantikan dengan saja. Ya. ini, Apa tuh? berbagi, Oh iya, Apa tuh? berisi, bermakna dan berbagi. bermakna berbagi. Berisi, bermakna, berbagi, bukan berisi ya. Oke ya, berisi ya. Jadi baper gitu Pak Adit. Jadi oh ya kita berisi, bermakna, berbagi. Semoga Iya. apa yang kami berikan ke depannya berisi, bermakna, Mhm. dan juga tentunya kita bagikan kepada Iya. kawan pajak semua. Siap. Seperti itu. Nah, kali ini apa ya? Kita bahas apa ini Bapak-bapak? Iya, kita mungkin akan angkat tentang koperasi ya. Ya, boleh. Koperasi. Karena kan ya. memang sedang ngetren nih, selain UMKM juga Ya. mungkin di sektor yang lagi tuh koperasi ya. Koperasi. Betul, pemerintah akhir ini begitu mensupport, bukan akhir-akhir ini ya, dari zaman dulu juga Sudah ya. dari kelahiran koperasi juga sangat didukung oleh pemerintah, dan apalagi koperasi ini lebih dekat ke UMKM ya, yang memang lebih sustain, lebih bisa bertahan di masa krisis mau apapun juga gitu ya. Oleh karena itu kita dukung pemerintah ya. Dari tingkat RT bahkan ada ya koperasi seperti itu. Ada, Iya. betul. Jadi lebih dekat ke betul. masyarakat. Semuanya bisa kita bikin koperasi, bahkan di tempat kerja kita sendiri juga bisa ada koperasi pegawai begitu ya. Oh ya betul. Nah, ini sebelum kita melangkah lebih jauh ke aspek perpajakan koperasi, mungkin kita ini dulu lah, definisi koperasi itu sebenarnya apa? Barangkali ada pengertiannya dari undang-undang atau ada payung hukumnya. Koperasi itu sebenarnya apa sih yang koperasi? Ya. Silakan Pak Rudi. Jadi kalau kita lihat definisi koperasi sendiri itu adalah sekumpulan orang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Iya. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya. Iya. Di perasaan berulang-ulang sering saya dengar tuh waktu kita sekolah di SMA gitu ya kan, koperasi kekeluargaan, gotong royong. Nah, inilah ya definisi dari koperasi ya. Artinya ya bisa disamakan dengan badan usaha lah ya. Ya, betul. Berarti koperasi itu bentuknya badan ya Pak ya. Betul. Karena tadi sekumpulan orang atau badan hukum kota. Jadi bisa sekumpulan orang saja atau bisa juga sekumpulan badan yang berkumpul menjadi koperasi. Koperasi, betul. Tentunya saya kalau sering lihat kan koperasi ini, koperasi A, koperasi B, jenis-jenisnya. Nah, sebenarnya jenis-jenis koperasi itu apa saja sih? Ya, sebenarnya kalau sekarang itu definisi koperasi itu bermacam-macam ya sebenarnya. Tapi yang kita bisa yang biasa kita dengar, yang biasa kita tahu itu dari pelajaran-pelajaran kita dulu gitu ya di SMA, itu sebenarnya dibedakan sedikitnya ada 5 ya. 5 besar, yaitu yang pertama itu koperasi simpan pinjam. Nah, ini yang sering dengar ya. Kosipa, kalau orang-orang Sunda itu biasanya kosipa, koperasi simpan pinjam ternyata ya. Bukan koperasi kredit ya, sama nggak? Sama. Iya, yang biasanya buat iya kan simpan pinjam. Ada juga yang biasa ngomongnya Bang Emok ya biasanya. Kayak gitu-gitu ya. Di Sunda tuh berbagai macam istilah ya gitu ya. Ini koperasi simpan pinjam sebenarnya secara nasional. Kemudian ada juga koperasi produsen. Nah, ini biasanya kalau yang kita tahu koperasi produsen tempe, tahu, susu itu kan koperasi produsen. Kemudian ada juga yang namanya koperasi konsumen. Nah, ini yang banyak ya.
koperasi yang apa namanya dia itu menjual barang dan segala macam, itu koperasi konsumen. Ada juga koperasi pemasaran. Nah ini ada juga ya, meskipun agak sedikit jarang kita dengar, tapi ada namanya koperasi pemasaran. Selain itu juga ada yang koperasi jasa, karena dia itu menyediakan jasa. Sebenarnya ini adalah 5 bagian besar dari koperasi. Sebenarnya kalau sekarang ini karena perkembangan zaman juga ya, apa namanya sudah banyak lebar. Koperasi juga sudah apa namanya menggeluti banyak bidang usaha lain, tapi 5 utamanya adalah ini. Ya, jadi ada koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, pemasaran dan juga jasa ya Pak. Betul. Ya. Kemudian terkait ini, tadi Pak Adit kan sempat menyebutkan ada berbagai macam insentif seperti itu. Barangkali bisa dijelaskan nih, Pak Rudi. Ya, kembali lagi kalau koperasi itu mungkin kalau untuk yang baru merintis itu bisa kita samakan atau dipersepsikan dengan UMKM kali ya. Ya, karena sebagian besar begitu Betul ya Pak Rudi ya. ya. Makanya dan kalau kita lihat bahwa UMKM sendiri mendapatkan insentif ya dari pemerintah. Yaitu diberikan kemudahan, pertama itu diberikan kemudahan penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan Kredit ya. Dari pemerintah pusat yang diatur oleh undang-undang tentunya. Ya. Terus dan yang kedua kalau kita tahu bahwa UMKM atau usaha mikro dan usaha kecil ini diberikan insentif pajak penghasilan. Oh iya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang. Betul. Dan 2 hal ini memang sudah diatur di pasal 124 PP nomor 7 tahun 2021. Ini kalau tidak salah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Betul. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja tidak luput apa namanya untuk memperhatikan sektor koperasi maupun UMKM gitu. Iya. Betul, karena koperasi ini lebih dekatnya ke UMKM ya Pak Rudi ya. Karena kerakyatan itu ya Pak Iya, Rudi ya. Betul. Meskipun juga ada beberapa koperasi yang yang sudah naik kelas itu ya. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, ya, baik. Nah, tadi kan disebut koperasi UMKM. Nah, sebenarnya kriteria barangkali ada apa ya? Mungkin kita menyebutnya yang disebut UMKM itu yang seperti apa sih sebenarnya? Barangkali bisa dijelaskan. Ya, jadi sebenarnya kriteria UMKM atau UKM gitu ya, banyak istilah itu sebenarnya sudah ada definisinya di PP nomor 7 tahun 2021 tadi, di mana di dalam PP itu membedakan atau mengklasifikasikan UMKM itu menjadi 3 ya, mikro, kecil, menengah seperti namanya, usaha UMKM. kecil, mikro, menengah. Dan dalam PP tersebut dibedakannya berdasarkan aset maupun berdasarkan omset. Misalnya untuk mikro sendiri ya, mikro itu kalau secara kepemilikan aset itu bisa dikategorikan untuk yang kepemilikan asetnya sampai dengan 1 miliar. Kalau omset itu sampai dengan 2 miliar. Sedangkan untuk kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar asetnya, dan omsetnya itu 2 sampai 15 miliar gitu ya. Sedangkan untuk menengah itu untuk aset 5 sampai 10 miliar, sedangkan omsetnya 15 sampai 50 miliar. Nah, ini yang diatur di PP 7 tahun 2021. Di mana kategori-kategori ini sebenarnya untuk memudahkan pelayanan bagi UMKM tersebut yang dilayani oleh instansi pemerintah, di mana kan ada pembagiannya nih. Kan kita tahu nih kalau di pemerintah itu ada yang namanya dinas koperasi ya dalam UMKM. Ada kota, ada provinsi, ada juga di kementerian. Nah, ini masing-masing mempunyai peranan di situ. Oh, begitu. Dimana yang kecil itu peranannya di kota. Yang kecil, yang mikro menurut saya itu kota, yang kecil itu di provinsi. Yang menengah itu sudah di kementerian. Nah, pembagiannya mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kita di pajak khususnya ya di Direktorat Jenderal Pajak itu punya kategori khusus gitu untuk UMKM. Kita ambil jalur tengahnya karena kita juga ingin merangkul semua lini tadi ya, baik mikro, kecil maupun menengah. Oleh karena itu kita ambil jalan tengahnya, kita mengambil dari omset saja. Di mana apabila operasi tersebut mempunyai omset sampai dengan 4,8 miliar, maka sudah kita kategorikan sebagai wajib pajak dengan peredaran tertentu. Jadi di istilahnya di pajak itu wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu. Betul, dan ini kita asosiasikan dengan UKM tadi. Gitu. Karena kita mengambilnya di bawah 4,8 miliar. Ya. Kan tadi ada kalau menurut PP 7 yang turunan Undang-Undang Ciptaker tadi,
ada perbedaan kepemilikan aset, Ya, kemudian juga omset. ada omset. Di pajak sesuai PP 23 tahun Betul, 2018, 23. jadi intinya adalah peredaran usaha di bawah 4,8 miliar dalam Iya. 1 tahun gitu ya Kita Pak ya. ngambilnya cuma dari omset Nah, saja. baik. Baik kan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kan pajak, kita kembali lagi di acara kami, Tax So. Show. Baik, tadi kan sudah dijelaskan Pak Adit perbedaan antara pengertian UMKM secara, ada yang tadi satunya PP7 adalah ya. ya di PP7 itu ada terkait dengan asetnya dan juga terkait dengan omset. Sementara kalau di Pajak. kita di pajak sesuai PP 23 tahun 2018 kita melihatnya cuma dari Omset. atau Ya. peredaran usahanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih Pak Ya. ke aspek perpajakan dari Mulai masuk koperasi ya, ini. mulai masuk. Nah, ini aspek perpajakannya atau gimana sih sebenarnya kewajiban pajak koperasi ini Pak? Ya, sebetulnya hampir sama dengan aspek perpajakan yang lainnya, baik Sama itu ya. orang pribadi maupun badan. Ya. Jadi kita selalu tekankan di berbagai sosialisasi atau kesempatan Ya. bahwa kalau kita mau lihat aspek perpajakan suatu OP atau badan, ya lihat aja di 4 kewajiban utama. 4 Empat kewajiban utama kewajiban ya. Empat ya, utama. Ya, apa saja yaitu itu Pak? Daftar, Mhm. hitung, bayar, lapor. Oke. DHBL ya. DHBL. Daftar, lapor. hitung, bayar, Bayar, lapor. lapor. Itu aja Baik. yang diingat-ingat ya. Nanti kita akan masuk satu persatu ke komponen 4 komponen ini ya. Ya, baik. Nah, tadi disebutkan Pak Rudi. DHBL tadi ya Pak Adit ya. Daftar, hitung, bayar, lapor. Kita bahas satu persatu nih Pak. Siap. Nah, yang pertama tadi, daftar. Nah, ini apa saja sih sebenarnya syarat atau bagaimana cara koperasi untuk daftar NPWP? Iya. Jadi betul seperti kata Pak Rudi tadi ada 4 kewajiban utama ya Pak Rudi yang, dan yang pertama pasti adalah daftar. Ya. Karena itu yang menentukan bahwa wajib pajak tersebut dianggap sebagai wajib pajak yang punya NPWP dan melekat hak dan kewajiban perpajakannya setelah terdaftar, begitu ya Pak Rudi ya. Nah, pertama kita kategorikan dulu, tadi sudah di awal sudah kita klasifikasikan bahwa koperasi ini masuknya sebagai wajib pajak badan, bukan ya. OP ya. Ya. Oleh karena itu maka pendaftarannya pun mengikut pada syarat-syarat pendaftaran wajib pajak Wajib pajak badan. badan berarti ya Dan Pak ya. jangan lupa ya wajib pajak atau kawan pajak semua mulai sekarang daftar pajak itu tidaklah susah. Daftar pajak sudah melalui online. Jadi tidak perlu lagi kawan pajak datang ke kantor pelayanan pajak, ngantri-ngantri ngisi formulir, tidak perlu. Jadi cukup melalui situs kami di irek.pajak.go.id, silakan disiapkan persyaratannya. Nah, untuk persyaratan wajib pajak persyaratannya badan apa saja ini ada Pak? yang harus dipersiapkan. Apa saja Pak? Pertama, persiapkan dulu dokumen persyaratan berupa dokumen pendirian badan usahanya, yaitu ya berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya gitu, akta pendirian dan Apabila perubahan. ada ya, Apabila ada, tapi kalau perubahan misalnya gitu. baru berdiri kan biasanya cuma akta pendirian ya. Betul. Nah, tapi tidak perlu hard copy-nya, di scan saja. Di scan Ya atau kan dipoto tadi pokoknya di soft copy. ini ya nantinya diupload di tadi Sistem ya. tadi betul. Jadi kita tidak memerlukan hard copy. Jadi kita perlukan adalah soft copy-nya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen yang menunjukkan identitas diri dari seluruh pengurus badannya tersebut, yaitu berupa NPWP-nya, kartu NPWP-nya. Jadi tolong bisa diingat juga ya kawan pajak, bila kawan pajak ingin mendirikan suatu badan, maka pengurusnya juga harus sudah ber-NPWP terlebih dahulu. Ya. Begitu. Ya. Jadi untuk badan itu pengurusnya Ya. ya jangan lupa harus daftar NPWP juga, Betul. punya NPWP juga gitu ya. Karena lucu dong kalau misalnya sudah kita mendirikan badan tapi kitanya sendiri belum terdaftar dan belum punya NPWP. Jadi tentunya pengurus-pengurusnya juga harus punya NPWP. Silakan di-scan NPWP-nya atau soft copy NPWP, kan kita juga kan ketika daftar wajib pajak orang pribadi Pribadinya, kita juga akan diberikan kartu NPWP secara soft copy, ada soft copy-nya gitu. Kita bisa mengunduh
di djponline.pajak.go.id. Nah, itu disiapkan. Nanti silahkan persyaratan tersebut nanti bisa diinput di irek.pajak.go.id gitu ya. Jadi tadi sudah secara online ya Pak ya, melalui irek.pajak.go.id. Iya. Seperti itu kan pajak. Nah, selanjutnya kita tadi kan sudah yang pertama daftar. Jadi, yang kedua nih Pak, hitung. Ya. Nah, apa saja yang harus dihitung nih Pak? Ya, jadi kewajiban pajak kedua adalah menghitung. Ada dua jenis pajak yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Siap. Yang pertama itu PPH, Ya. dan yang kedua itu PPN. Baik. Yang PPH nanti mungkin ada PPH pasal 21, pasal 23, 42, dan pasal 25, 29. Kita akan lebih detail lagi nanti kita bahas di podcast berikutnya. Iya, oke. Mudah-mudahan lebih dalam lagi kita mulai masuk ke setiap jenis kewajiban pajaknya ya. Oke. Baik kan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, tapi jangan lupa ini juga bahasan kita mengenai koperasi ini masih banyak. Belum Cuman selesai mohon ya. maaf Ya. memang waktu kami juga batas. Nanti Iya. seperti tadi kata Pak Rudi, akan kita bahas di podcast. Anggap saja ini berikutnya. introduction gitu Iya, ya. betul. Pembukaan. Koperasi seperti apa, Betul. kemudian tadi ada perbedaan definisi koperasi atau UMKM-nya UMKM, seperti iya. itu ya. Nah, kemudian tadi sekilas kita ada kewajiban aspek perpajakannya Ya. tadi ya, DHBL tadi ya Pak ya. Tapi sebelum saya tutup, barangkali ada closing statement Pak Rudi atau Pak Adit. Ya, nanti kita di berikutnya akan bahas lebih dalam tentang kewajiban perpajakan lainnya ya. Ya. Tinggal hitung, bayar, dan lapornya. Ya. Baik. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube Tanwil DJP Jabar 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. So. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.